Halo guys, balik lagi di podcast Hima SI. Oke, perkenalkan nama gue Muhammad Fikri selaku host pada acara kali ini dan rekan gue. Perkenalkan, nama saya Ira Rahmawati sebagai co-host pada acara hari ini. Iya. Oke, gitu. Jadi duduknya kita di sini tuh mau ngapain sih, Teh Ira? Ngapain ya, Kang? Kita mau ngebahas apa nih di sini? Kita mau ngebahas seputar tentang organisasi. Organisasi. Teh Ira tahu nggak ketua dan wakil ketua himpunan mahasiswa sistem informasi yang sekarang? Tahu dong. Siapa tuh? Ketuanya itu Kang Rio dan wakilnya itu Kang Adam, Kang. Nah, untuk visi misinya sendiri Teh Ira tahu? Kayaknya belum sepenuhnya tahu deh. Nah, gimana kita akan membahas tentang Kahim dan Wakahim pada periode 2024 ini? Kita panggil aja kali ya? Boleh. Jadi teman-teman, sekarang kita udah kedatangan Kahim dan Wakahim Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi pada periode 2024. Untuk yang di belakang saya, boleh memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Kang Fikri sama Teh Ira atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nugraha dan di sebelah saya adalah partner ataupun wakil saya, Adam Ramadan. Jadi mereka berdua adalah Kahim dan Wakahim Sistem Informasi pada 2024. Nah, sebelumnya nih, kenapa sih Kang Adam memilih Kang Adam sebagai rekan Wakahim pada periode kali ini, Kang Rio? Nah, jadi kenapa ya saya memilih Kang Adam ini sebagai wakil saya? Mungkin memilih Kang Adam sebagai wakil saya karena Kang Adam itu mempunyai potensi yang bagus dan juga bisa membackup saya, baik di kegiatan, baik di program kerja ataupun di agenda seperti itu. Bahkan di rapat pun Kang Adam bisa membackup saya karena saya memilih Kang Adam melihat dari historical periode sebelumnya. Kang Adam tuh ya bagus lah, bahkan tidak ada permasalahan apapun di periode sebelumnya. Seperti itu Kang Fikri. Berarti saling melengkapi ya. Nah, satu iya sama betul. lain. Bukan sembarang memilih untuk menjadikannya Wakahim. Nah, sekarang mau tanya sebaliknya, Kang Adam kenapa mau memilih Kang Adam sebagai wakil ketua di himpunan mahasiswa? Oh, jadi kenapa Kang Adam mau menjadikan Wakahim untuk ketua Kang Rio? Oke, sebelumnya terima kasih Kang Fikri atas pertanyaannya. Kenapa saya mau menerima ajakan dari Kang Rio sendiri? Sebelumnya ya, kalau melihat dari historical, saya itu tidak ada kemauan untuk mengajukan diri sebagai wakil. Tetapi beberapa waktu sebelumnya, sebelum ada pemilihan ketua dan wakil, Kang Rio sempat ngobrol dulu bersama saya, mengajak saya untuk menjadi partner beliau. Dan kebetulan ya, ketika saya melihat semangat dari Kang Rio ini, ya kemudian saya juga melihat historical Kang Rio memiliki banyak sekali pengalaman di organisasi. Tentu saya juga muncul keinginan untuk sama-sama lah, berarti ketika Kang Rio yakin untuk ingin menjadi ketua, saya juga harus semangat untuk menjadi wakil beliau gitu. Nah, ngomong-ngomong kan kalian berdua tuh udah kelihatan klop banget, Ya, saling melengkapi gitu ya. Melengkapi. Sebelum kalian mengajukan jadi Kahim Wakahim, kalian tuh mengajukan tuh atas dasaran diri sendiri ataupun ada ditunjuk dari orang lain yang menjadikan kalian menjadi ketua dan wakil ketua tuh ada ajakan atau dari diri sendiri sebelumnya? Oh, mungkin untuk saya ya, kenapa saya maju sebagai ketua dan sekarang diamanahi menjadi ketua juga. Mungkin yang pertama tuh karena keinginan sendiri Kang Fikri sama Teh Ira. Jadi apapun yang saya lakukan pasti dimulai dari keinginan sendiri terlebih dahulu. Nah, kemudian didorong oleh teman-teman saya, demisioner, senior yang emang menjadikan mensupport. Jadi mensupport ke saya, jadi sehingga saya lebih percaya diri seperti itu.
Berarti dengan naiknya Kang Rio dan Kang Adam tuh tidak ada paksaan ya teman-teman. Nah, Kan? seperti Jadi itu. keinginan sendiri ya. Sekarang kita kan udah memasuki periode baru, pasti ada dong yang namanya kabinet. Nah, Untuk periode sekarang tuh apa sih kabinet kabinetnya? yang Kang Rio dan Kang Adam ambil tuh Apa sih? apa tuh? Nah, untuk periode kali ini ya, saya dan Adam tuh mengambil nama Kabinet Apisena. Nah, nanti ditulislah di bawah, Iya. Apisena. Seperti itu. Apisena teman-teman. Pasti kalian pada bingung, Apisena tuh apa sih? Apa sih Kang Rio dan Kang Adam? Mungkin Kang Adam bisa menjawab. Aduh, saya mungkin bisa menjawab sedikit, nanti Boleh, dilengkapi boleh. oleh Kang Rio. Karena kan saling melengkapi. Iya. Ya guys, saling Oke. melengkapi. Oke, mungkin teman-teman semuanya yang di rumah juga yang menyaksikan video ini sudah tahu siapa itu Avicenna. Avicenna merupakan nama Latin dari ulama kita semuanya, yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina. Ibnu Iya. Sina. Tentu sudah terkenal ya. Beliau itu adalah seorang yang terkenal. Kalau kita hanya tahu beliau terkenal dalam bidang kedokteran. Iya, bidang Nah, kesehatan kalau enggak. Tapi salah. betul. Tapi aslinya beliau itu mahir dalam segala bidang, Kang Fikri. Ya, dalam ilmu filsafat, dalam ilmu bahasa, nah, dalam kitab-kitab beliau juga termasuk pengarang-pengarang kitab. Jadi kami mengambil Avicenna ini adalah sebagai apa ya, bahasa agamanya itu tabarukan. Tabarukan. Ya, kita menginginkan bahwa generasi yang sekarang itu memiliki potensi yang baik sebagaimana Ibnu Sina memiliki banyak potensi dan juga keahlian. Mungkin akan Nah, disebutkan. dan juga kan tadi kan udah disebutkan nih sama Iya. Kang Adam kelebihan-kelebihan daripada Ibnu Sina. Dan juga saya harap ataupun kami harap pada periode kali ini mempunyai banyak inovasi di dalamnya. Amin. Jadi pemikiran-pemikiran inovasi ataupun terdepan seperti Ibnu Sina itu dimiliki juga oleh anggota-anggota di Hima SI seperti itu. Nah, melainkan mengambil kabinet Avicenna itu diambil dari sosok Ibnu Sina yang mungkin di kalangan luar teman-teman menganggapnya Ibnu Sina itu adalah sosok yang dimana di bidang kedokteran. Nah, Tapi di satu sisi Kang Adam dan Kang Rio ini mengambil ada sosok lainnya gitu ya mungkin. Yep. Nah, itu kan nama kabinetnya. Untuk visi misi pada periode sekarang tuh visi misi yang kalian ambil tuh apa? Nah, untuk visi misi di Hima SI pada periode kami, mungkin untuk visinya yaitu mewujudkan Hima SI sebagai kawah candra di muka serta menjadikan mahasiswa lebih inovatif dan berparadigma kritis dengan landasan ADART. Seperti Apa itu. itu ADART? Nah, untuk ADART mungkin teman-teman organisasi juga semua tahu biasanya itu menjadi landasan dalam segala gerak, pemikiran, ataupun hal-hal yang lain. Jadi ADART itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, seperti itu. Seperti itu Tapi Kang Fikri. Tadi ada kosakata yang dimana asing gitu di saya, kawah candra di muka. Itu tuh apa maksudnya tuh? Nah, kawah candra di muka itu jadi kawah tuh kawah tuh lereng. Lereng gunung. Lereng Lereng gunung, gunung. kawah Hmm. lereng. Hmm. Candra di muka tuh tempat penggemblengan. Ya. Jadi saya harap ataupun kami harap di Hima SI itu menjadi tempat penggemblengan inovasi, pemikiran, paradigma sampai benar-benar mahasiswa tuh kritis terhadap semua hal. Seperti itu Kang Fikri. Jadi ini mempunyai kolerasi ataupun nyambung dengan kenapa saya memilih kabinet Avicenna. Seperti itu. Jadi nyambung ya? sekumpulan orang-orang baru dengan berbagai ide dan gagasan Nah. disatukan dalam himpunan mahasiswa sistem informasi Seperti itu. yang nantinya akan dimatangkan lalu diterapkan gitu mungkin ya. Ya, seperti itu Kang Fikri. Itu kan dari visinya. Nah, sekarang misinya itu apa Oh, enggak, ya? Kang Adam. Boleh. Misinya sendiri ada 3 ya. Ada 3. Jadi kami mempunyai 3 misi. Ya. Apa aja tuh? Misi yang pertama ini adalah misi yang paling berat tentunya ya. Emang apa itu? Emang Aduh. seberat apa sih? Jadi misi yang pertama itu adalah membentuk pribadi Hima SI yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya Jadi begitu. Allah. Jadi keinginan kita berdua ya Kang Fikri selain tadi Iya. menginginkan para rekan-rekan di Hima SI ini memiliki paradigma yang kritis,
kami juga ingin teman-teman di HIMA SI juga bertakwa. Jadi di setiap proker, di setiap kegiatan apapun, mereka tidak lupa kepada Tuhan mereka, seperti itu. Berarti secara tidak langsung di sini hanya terfokus pada agama Islam. Betul sekali. Bagaimana kalau semisal yang non Muslim? Yang non Muslim, ya. Kenapa? Sebelumnya kita juga ketika mengadakan visi ini juga memikirkan, Iya. gimana jadinya kalau misalkan di SI ini ada yang orang non Muslim. Iya. Ya. Tentu kita juga tidak akan mencantumkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Iya. Lepas itu tentu kita juga akan mencantumkan seperti halnya di dalam Pancasila. Ya, ketuhanannya yang Maha Esa. Jadi Tuhan bahasanya. Iya. Jadi karena kita melihat bahwa lingkungan HIMA SI ini tidak ada non muslim, jadi kita mengambil ya konteksnya itu Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itu pada misi yang Pertama. Yang keduanya itu apa nih, Kang Rio? Untuk yang kedua itu meningkatkan kapasitas berpikir mahasiswa dengan saling bertukar pikiran dan menjaga ikatan agar terjalin hubungan yang harmonis. Menjalin Hubungan yang harmonis itu gimana tuh? Nah, jadi kan menjalin hubungan yang harmonis itu bukan hanya untuk lingkup internal himpunan mahasiswa, anggota-anggota himpunan. Jadi kita juga harus ke setiap mahasiswa umum, mahasiswa sistem informasi maupun dengan ormawa-ormawa yang ada di fakultas kita, yaitu Fakultas Ilmu Komputer. Bagaimana caranya tetap menjalin hubungan yang harmonis sehingga kita bisa menciptakan kolaborasi yang sinergis seperti itu, Kang Fikri. Karena mungkin gini juga ya, peran himpunan itu bukan hanya semerta-merta di dalam organisasinya, melainkan menjadi wadah untuk mahasiswa umum ketika emang dia berprestasi. Jadi kita salurkan atau menjembatani Ya, buat mahasiswa-mahasiswa yang bertalenta gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita udah baru Ini dua. ada satu lagi, Kang Fikri. ada satu lagi. Baru dua nih. Oh enggak, Ayo. Kang Adam satu lagi. Kang Rio aja lah. ini. Siap. Ayo. Emang kalian tuh emang guyon Lanjut. terus mungkin ya. Iya. Aduh. Jadi Cocok, kita cocok. bawa santai aja lah. Bawa santai. Bawa santai. Jadi di periode kita santai, tapi kita lari. Boleh ngerokok dong ini? Oh iya, Boleh, boleh. boleh. Nah, untuk yang ketiga apa nih? misi yang ketiga yaitu membangun HIMA SI yang mengutamakan peran sebagai problem solver dengan solusi yang inovatif. Problem solver. Solver itu Apa? Jadi problem solver tuh kita tuh harus menjadi yang terdepan ketika ada masalah, kita memberikan solusi yang inovatif. Jadi kita tuh benteng ataupun jika ada mahasiswa yang bermasalah dengan prodi, akademis ataupun dengan mahasiswa lain, kita tuh HIMA SI itu menjadi garda terdepan untuk melerai atau menyelesaikan masalah tersebut. Tapi kita juga menggunakan solusi-solusi yang inovatif, solusi-solusi yang terbaru seperti itu. Berarti peran mahasiswa sistem informasi ini HIMA sendiri itu menjadi penengah mungkin Iya, betul antara sekali. mahasiswa dengan kaprodi, antara sesama mahasiswa. Jadi emang cakupannya luas gitu Kak Yera. Iya, betul. Sekarang kita nanya tentang visi misi sudah, tentang kabinet sudah. Sekarang kita memasuki segmen apa nih? Segmen tanya. Sistem informasi bertanya. Jadi ada ini tuh beberapa pertanyaan dari mahasiswa sistem informasi seputar Kahim dan Wakahim. Nah, Ya. untuk pertanyaan yang pertama itu pertanyaannya adalah rencana apa yang kalian gunakan untuk meningkatkan kualitas organisasi serta bagaimana cara mengembangkan potensi pada anggota? Ini siapa nih yang mau jawab? Kang Rio. Mungkin saya. Boleh. Nah, rencana apa yang kami gunakan Iya. untuk meningkatkan kualitas organisasi serta bagaimana cara mengembangkan potensi anggota? Iya. Nah, mungkin yang pertama dulu ya, rencana untuk meningkatkan kualitas. Nah, untuk meningkatkan kualitas organisasi di HIMA SI ini mungkin yang selalu saya ucapkan ataupun
ketika pertama saya sampaikan, mungkin saya ingin meningkatkan literasi di HIMAISI ini. Karena melihat daripada sekarang yang katanya mahasiswa itu adalah kutu buku, tapi esensinya sekarang udah hilang. Jadi saya ingin meningkatkan kualitas tersebut. Jadi mungkin dengan caranya seperti apa? Jadi sebelum rapat kita baca buku terlebih dahulu. Terus nanti yang telat ada sanksi berupa menjelaskan satu halaman ataupun 2 halaman daripada bukunya yang telah dibaca, seperti itu. Itu yang di organisasi. Terus cara mengembangkannya gimana? Mungkin cara pengembangan yang pertama mungkin ada di proker ya, di proker ataupun di kegiatan. Setiap orang yang emang mempunyai kapasitasnya yang berbeda-beda, kita diputar. Misalnya Kang Fikri nih yang sudah biasa di peralatan, gitu kan masa di peralatan terus kan tadi. Nanti pengembangannya gak ada. Nah kita pindahkan, misalnya Kang Fikri jadi seksi acara sebagai MC. Nah seperti itu. Terus di kegiatan-kegiatan lain, misalnya di kegiatan ketika rapat. Nah di setiap rapat tuh anak-anak tuh ataupun para anggota diwajibkan untuk bisa berbaur dan juga berspeak up lah terkait penyampaian penyampaian argumentasi ataupun pendapatnya. Seperti itu Kang Fikri, Teh Ira. Mungkin dari Kang Adamnya sendiri ada tambahan? Tidak ada mungkin. Jadi di himpunan mahasiswa sistem informasi itu untuk meningkatkannya yaitu ada beberapa agenda. Mungkin salah satunya tuh minat baca buku seperti yang telah tadi Kang Rio sampaikan. Selain pada itu, jadi anggota himpunan sendiri pun ketika dalam suatu proker atau agenda, ketika ada seseorang yang di seksi peralatan tuh nggak dari awal periode sampai akhir periode di peralatan terus diputar-putar gitu biar dia merasakan semuanya. Selain pada itu, untuk mengembangkan potensi juga tadi Kang Rio menyampaikan di rapat ada yang namanya menyampaikan apa yang telah kita baca supaya ide dan gagasan mereka dapat disampaikan. Langsung saja nih pertanyaan yang keduanya itu, apa sih pencapaian yang kalian harapkan di periode sekarang dari Kang Rio dan Kang Adam? Karena pasti dari kalian dengan kalian menjadi kahim wakahim pasti ada suatu tujuan dan capaian yang ingin dicapai. Apa sih kira-kira? Mungkin Kang Adam dulu ya, enggak Kang Adam? Boleh. Baik, untuk pencapaian yang kami harapkan tentu banyak ya. Iya. Tentu intinya ketika kami berdua ini sebagai ujung tombak dari organisasi ini, kami menginginkan apapun dalam aspek manapun teman-teman HIMAISI ini harus berkembang. Baik itu di dalam segi public speaking, ya, kemahiran cara bersosialisasi ataupun cara menyampaikan pendapat dan juga berpikir kritis di setiap keadaan. Itu yang kami harapkan. Ya. Yang paling penting apa? Yang paling penting adalah ketika teman-teman ini ya harus mempunyai keinginan untuk selalu berkembang gitu. Ya, kenapa? Karena ketika di dalam himpunan anak-anaknya semuanya ini mempunyai keinginan kuat untuk berkembang, maka keinginan-keinginan kita ya teman-teman semuanya untuk berkembang di segala aspek itu pasti akan tercapai. Dan itu merupakan suatu kebanggaan bagi kami ketika melihat teman-teman ini ya para anggota ataupun kadip-kadip memiliki satu tangga lebih maju gitu kan. Jadi memiliki keahlian yang sebelumnya tidak dimiliki dan juga memiliki kepedean yang awalnya itu tidak didapatkan sebelumnya, seperti itu. Jadi buat teman-teman di himpunan sendiri juga di sini kita bebas untuk mengutarakan pendapat. Ketika emang kalian mau belajar public speaking juga kita tuh mahasiswa sistem informasi itu bebas mengutarakan akan hal itu. Jadi untuk pengembangannya sendiri tuh dari diri kalian sendiri gitu ya. Mungkin dari Tahira ada tambahannya? Udah. Sedikit lah Kang Fikri. Saya ingin menyampaikan pencapaian yang kami harapkan. Mungkin yang pertama yang saya harapkan, anggota maupun partner ataupun teman-teman di himpunan sistem informasi tetap melanjutkan organisasinya. Tidak hanya
berhenti ataupun stuck di himpunan saja. Aja. Seperti itu. Jadi ada peningkatan ke BEM, ke BEM-F maupun BEM-U seperti itu maupun BLM. Nah, yang kedua yaitu yang pencapaian yang kami harapkan para anggota, para kadip, para divisi, para seksi berjalan sesuai pada tupoksinya masing-masing. Terus yang ketiga mungkin anggota HIMA dengan mahasiswa sistem informasi mempunyai ikatan yang harmonis. Jadi diskusi tetap berjalan, ngobrol tetap berjalan, ngopi ataupun ya sekedar main tetap terlaksana seperti itu. Jadi antara himpunan dengan mahasiswa ataupun anggota umum ya, mahasiswa sistem informasi ini berjalan lancar, tidak ada jadi perbedaan seperti itu. Jadi bukan hanya semerta-merta ketika kita main pun keanggotaan saja gitu ya, melainkan sama mahasiswa umum kita sering ngobrol. Bareng-bareng. Karena catat teman-teman, yang namanya manusia itu harus haus akan yang namanya ilmu. Betul sekali. Jangan pernah merasa puas. Wih. Ada satu kata-kata Kang Fikri, Apa tuh Betul. kira-kira? dari kata-kata Ibnu Sina. Ini sebagai motivasi diri saya ya. Ya, Ibnu Sina pernah berkata, apa tuh? saya lebih takut sapi memiliki tanduk namun tak memiliki akal. Wih. Seperti itu. Wih. Catat teman-teman, saya lebih takut Sapi memiliki tanduk namun tak memiliki akal. Artinya apa tuh? Jadi yang saya takutkan ataupun menjadi apa ya, penyemangat dalam diri saya, tidak ada sesuatu yang saya takutkan. Jadi apapun yang emang saya benar, ya saya terabas terus. Seperti itu. Jadi saya lebih takut pada sapi memiliki tanduk namun tak memiliki akal. Bisa nyeruduk lah, bisa apa, karena tak memiliki akal. Ya. Jadi gitu teman-teman. Nah, jadi Zahira, sekarang kita ngobrol panjang lebar udah, kita ngalir ngidul ngetan ngulon udah, bahkan Kita tanya jawab udah. tanya jawab udah. Segitu saja teman-teman seputar Kahim dan Wakahim. Tapi jangan lupa buat teman-teman yang ingin beli cemilan atau ketika emang lagi nugas, lagi boring, kalian bisa beli. Beli apa tuh? Beli produk HIMA SI yang terbaru nih, yaitu apa Kang Fikri? Namanya itu SI Cute, yang dimana SI Cute ini adalah produk dari Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Ini tuh milidi ya, Iya. yang dibaluri cabe ya. Cocok lah buat teman-teman ketika lagi nugas tuh ngagonjreng. galau juga bisa. Lagi galau juga bisa Makan ya. langsung Wah, Madodet pokoknya. Madodet. Jangan lupa dibeli ya. Segini saja podcast dari HIMA SI. Buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa komen juga siapa bintang tamu yang akan ada di podcast selanjutnya. Saya Muhammad Fikri. Saya Ira Rahmawati. Pamit undur diri. Bye-bye.